Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang gantung diri karena laki-laki yang menghamilinya itu tidak mau bertanggung jawab atas dirinya. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Ayo ma, cepat. Aku sudah tak sabar lagi, ujar seorang anak laki-laki berusia 10 tahunan seraya menarik tangan ibunya. Ya, hari itu keluarga kecil yang terdiri dari 4 orang tersebut akan pindah rumah ke rumah baru mereka. 4 orang dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya. Kita panggil saja nama si ayah dengan Pak Fahri, kisaran usia 30 tahunan. Ibunya bernama Desi, kisaran usia 30 tahunan, dan anak pertama mereka kita sebut saja namanya dengan nama Vendra, usia 10 tahun. Dan anak kedua mereka bernama Salsa, yang usianya baru menginjak 8 tahun. Kurang lebih 12 tahunan mereka berumah tangga, dan selama 12 tahun itulah mereka tinggal mengontrak di sebuah rumah yang berada di tengah kota kabupaten. Baru di tahun inilah keinginan mereka mempunyai rumah sendiri tercapai. Semua barang-barang mereka baru saja selesai dinaikkan ke atas truk yang mereka sewa untuk pindahan hari itu. Dan ketiga orang yang diminta untuk membantu pindahan pun sudah bersiap berangkat menuju ke rumah baru Pak Fahri dan Bu Desi. Truk itu mengikuti mobil milik Pak Fahri dari belakang, dan di dalam mobil terlihat keceriaan anak-anak Pak Fahri yang mewarnai perjalanan mereka menuju ke rumah baru. Singkat cerita, setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah bergaya klasik khas bangunan rumah pada zaman dulu. Rumah itu tinggi dan tangganya terbuat dari kayu ulin, pelataran rumah lebar, dan ketika pintu dibuka, terlihatlah sebuah ruangan yang lumayan besar, yang nantinya akan digunakan sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Lalu ada pintu yang dipasangi gorden sebagai pengganti daun pintu untuk menyekat antara ruangan tersebut dengan lorong kamar. Ada 2 kamar tidur bersebelahan dan 1 kamar tidur lainnya berseberangan dengan kedua kamar tidur tersebut. Jadi di dalam rumah itu memiliki 3 kamar tidur, dan setelah melewati lorong kamar tersebut ada pintu lagi, dan barulah setelah melewati pintu itu ada bagian dapur dan ada kamar mandi serta WC yang terpisah. Walau bagian luarnya masih terlihat klasik, namun dalam rumah itu sudah didekorasi dengan lebih kekinian. Selain memang masih bagus, rumah itu juga terbilang cukup murah, jauh lebih murah bila dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang pernah mereka minati sebelumnya. Mereka merasa beruntung sekali karena bisa memiliki rumah tersebut. Selain besar, rumah itu juga terletak di desa yang masih asri dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Wah, rumahnya bagus ya, ada tangganya lagi, ujar Vendra sambil naik turun dari tangga tersebut. Salsa pun sama senangnya dengan Vendra, mereka pun berlarian ke sana kemari sambil terus tertawa. Sementara Pak Fahri dan Bu Desi ikut menurunkan barang-barang milik mereka dari truk. Dari kiri dan kanan rumah itu hanya terlihat lahan kosong yang diberi pagar bambu oleh pemiliknya, dan di sebelah lahan kosong itu ada sebuah rumah. Di sini itu suasananya tenang ya, dan tak terlalu banyak kendaraan pula. Jadi ini sangat bagus untuk kamu dan kandunganmu, ujar Pak Fahri pada Bu Desi yang sedang beristirahat sambil memperhatikan anak-anaknya bermain. Bu Desi mengangguk tersenyum. Sekitar 1 jam lebih semua barang-barang milik mereka yang berada di dalam truk berhasil dipindahkan ke dalam rumah. Setelah menerima amplop dari Pak Fahri, ketiga orang yang membantu pindahan itu pun pulang. Tinggallah mereka berempat di rumah itu. Oh iya mas, bagaimana anak-anak sekolah nanti? Udah, nanti biar mereka naik sepeda aja. Sekolahnya juga dekat kok, jadi kamu tak perlu mengantarnya. Apalagi jalannya tidak beraspal kayak gini. Aku takut nanti terjadi sesuatu pada kandunganmu, ujar Pak Wari seraya mengelus perut Bu Desi yang masih belum terlalu besar itu. Oh ya sudah kalau gitu, aku nurut saja sama kamu mas, ucap Bu Desi. Suara jangkrik menghiasi malam itu, malam pertama mereka menghuni rumah tersebut.
Tak ada yang aneh dan semuanya berjalan dengan normal. Keesokan harinya, Pak Fahri sudah bersiap dengan gergaji dan palu di tangannya. Ia berjalan ke arah pohon besar di depan rumah tersebut. Bukan untuk menebang, melainkan ia ingin membuatkan ayunan di cabang pohon besar itu untuk anak kesayangannya. Setelah ayunan selesai dibuat, Vendra dan Salsa langsung bermain di ayunan tersebut. Oh iya mas, sebenarnya aku ingin berbelanja hari ini. Aku mau masak dan nantinya aku mau bagi-bagikan ke tetangga terdekat kita. Sekalian mau kenalan, biar nanti aku ada temennya kalau kamu sudah pergi kerja. Ujar Bu Desi pada Pak Fahri yang sedang minum teh dingin di teras rumah. Baiklah, nanti kita sekalian jalan-jalan ya di sekitar desa, cari warung dan sekalian ke rumah Pak Kades. Bu Desi mengangguk. Dan sekitar pukul 9, mereka pun menaiki mobil untuk berkeliling desa. Menurut Bu Desi, orang-orang di desa tersebut sangatlah ramah. Hingga tibalah mereka di toko yang berada di depan sebuah rumah. Toko itu terlihat cukup besar dan sepertinya yang dijual pun lengkap. Ada sembako, ada sayur mayur, dan juga daging ayam serta ikan yang ditaruh dalam box styrofoam. Dan warung itu merupakan milik istri Pak Kades. Sebenarnya saat membeli rumah yang mereka tempati sekarang, Pak Fahri sudah pernah bersilaturahmi ke rumah Pak Kades ini. Dan sekarang Pak Fahri mengajak anak dan istrinya untuk berkenalan dengan keluarga Pak Kades, sekaligus meminta izin tinggal di tempat tersebut. Pak Kades dan istrinya ini luar biasa baiknya. Mereka memperlakukan keluarga Pak Fahri seperti keluarga sendiri. Hanya saja rumah Pak Kades ini lumayan jauh jaraknya dari rumah Pak Fahri. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya datang kemari, pesan Pak Kades pada Pak Fahri dan Bu Desi saat mereka berpamitan untuk pulang. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Pak Kades dan istrinya mengangguk. Mereka tersenyum sambil melambaikan tangan kala mobil yang dikendarai Pak Fahri meninggalkan halaman mereka. Baik sekali ya Pak Kades dan istrinya itu. Aku jadi betah belanja di sana, ujar Bu Desi seraya memasukkan makanan yang baru saja dimasak ke dalam beberapa piring. Setelah semuanya selesai, Bu Desi pun meminta tolong pada suaminya untuk membawakan sebagian piring-piring itu ke dalam rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah mereka. Bu Desi dan Pak Fahri pergi ke rumah sebelah kanan lebih dulu, dan di sana mereka disambut baik oleh seorang wanita parubaya yang kita sebut saja namanya dengan nama Imas. Jadi Ibu Imas ini merupakan seorang janda yang anaknya 4 dan yang paling tua berusia 25 tahun dan katanya sedang merantau ke Pulau Jawa. Pulangnya 1 tahun sekali, dan sementara anak keduanya yang baru lulus SMA, anak ketiganya masih sekolah SMP. Dan anak keempat berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku sekolah. Lalu setelah perkenalan dengan Bu Imas, mereka pun pergi ke rumah tetangga yang berada di sebelah kiri. Tapi rupanya tidak ada siapa-siapa di rumah itu, dan pintunya pun juga digembok dari luar. Pak Fahri dan Bu Desi kemudian pulang dengan membawa piring berisi makanan tersebut kembali ke rumah. Malam harinya saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk oleh seseorang. Dan ketika dibuka, rupanya yang datang adalah Bu Imas. Beliau membawa keranjang rotan kecil berisi buah jeruk. Ini buah jeruk untuk kalian, tadi saya ambil dari kebun, ujar Bu Imas sembari tersenyum. Wah, terima kasih banyak ya Bu, kebetulan saya lagi ngidam jeruk nih, kata Bu Desi tersenyum seraya menerima keranjang jeruk tersebut. Oh, kamu hamil ya? Tanya Bu Imas dengan raut wajah yang tak bisa diartikan. Bu Desi yang melihat perubahan raut wajah pada Bu Imas pun menjadi deg-degan. Iya Bu, saya lagi hamil, baru 4 bulan. Wah, masih wangi-wanginya itu. Oh ya, jangan terlalu sering keluar rumah ya kalau sudah jam 5. Dan kalian, khususnya kamu Des, jangan dekat-dekat sama Bu Harum itu, ujar Bu Imas. Bu Harum siapa Bu? Tanya Pak Fahri. Itu loh, tetangga kita di sebelah kiri rumah kalian. Loh, memangnya kenapa Bu? Tanya Bu Desi. Bu Imas terdiam sejenak, lalu kemudian menggeleng. Saya tidak bisa kasih tahu, tapi demi keselamatan kalian, ikuti saja apa yang saya katakan tadi. Pak Fahri dan Bu Desi mengangguk sambil tersenyum kecut. Iya Bu. Ya sudah ya, saya pulang dulu. Jangan lupa pintunya dikunci, ujar Bu Imas. Sepertinya Bu Imas itu kurang baik, bisa menghasut orang kayak gitu. Sama tetangga, masa sih musuhan? Ujar Pak Fahri ketika mereka sudah berada di dalam rumah. Bu Desi diam saja. Ia asik membuka kulit jeruk yang diberikan oleh Bu Imas tadi.
jangan terlalu dekat ya sama Bu Imas, takutnya bawa pengaruh buruk untukmu, ujar Pak Fahri lagi. Iya Mas. Pagi itu Bu Desi sedang menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Vendra dan Salsa sudah bersiap dengan memakai seragam sekolah dasar, sementara Pak Fahri sedang minum kopi di teras rumah. Panggil apa? Kita sarapan dulu, suruh Bu Desi pada anak sulungnya, Vendra. Mereka menikmati sarapan pagi itu dengan sesekali bercanda. Setelahnya, Pak Fahri pun mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Bu Desi yang sendirian di rumah itu pun mulai beberes, mencuci piring, menyapu, dan mengepel lantai. Namun saat sedang mengepel lantai, Bu Desi sedikit kebingungan dengan munculnya bekas jejak kaki di lantai yang baru saja ia pel. Karena lantai itu bukan keramik, jadi bekas telapak kaki tersebut terlihat jelas ketika papan yang masih basah itu ada yang menginjaknya. Yang jelas, itu bukan jejak kaki Bu Desi, karena Bu Desi mengepel dengan bergerak mundur, bukanlah maju. Namun saat itu Bu Desi tidak terlalu memikirkannya. Ia masih terlihat biasa-biasa saja menanggapi jejak kaki misterius yang tiba-tiba saja muncul di lantai basah tersebut. Berpindah pada Pak Fahri, setelah mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, ia pun mampir ke rumah Pak Kades. Oh, sebenarnya saya ingin minta tolong. Tapi, gimana ya? Saya kurang enak ngomongnya sama ibu, takut merepotkan, ucap Pak Fahri. Kamu ini jangan sukan-sukan begitu. Ngomong saja kalau memang butuh bantuan. Kami akan bantu sebisa kami. Jadi begini Bu, 3 hari lagi saya kan mau berangkat kerja ke Kalteng. Saya kan kerja di tambang dan pulangnya 3 bulan sekali. Itu pun jatah cutinya cuma 2 minggu. Terus istri saya itu lagi hamil 4 bulan Bu. Kandungannya agak sedikit bermasalah. Makanya saya melarang dia untuk pergi naik motor atau bawa-bawa barang. Jadi kalau ibu tak keberatan, apa ibu mau untuk mengantarkan barang belanjaan istri saya dari sini ke rumah kami? Oh, tentu, tidak masalah. Mau tiap hari pun akan saya tetap antarkan. Saya kira ternyata cuma itu. Udah, tenang aja, tak usah dipikirkan. Nanti kalau ada apa-apa bilang saja ke saya atau suami saya. Kami pasti akan bantu. Pak Fahri mengangguk. Ia menghela nafas lega. Satu masalah sudah beres sekarang, dalam pikirnya. Bu Desi sedang duduk-duduk santai di teras ketika Bu Imas datang membawa daun nanas dan ranting pohon jeruk yang masih ada durinya. Ada apa ini Bu? Tanya Bu Desi. Tidak ada apa-apa kok, cuma ini saya bawakan daun nanas dan ranting jeruk nipis. Nanti ditaruh di atas pintu ya, untuk menangkal kuyang supaya tidak masuk ke dalam rumah. Bagaimanapun juga kamu ini kan sedang hamil muda, jadi bau wangi dari kehamilanmu itu bisa mengundang makhluk halus, jawab Bu Imas. Bu Desi tersenyum kecut mendengar perkataan Bu Imas. Ia sendiri percaya dengan adanya sosok kuyang, tapi suaminya Pak Fahri pasti tidak akan suka kalau rumahnya dipasangi benda-benda seperti itu. Oh begitu ya, terima kasih ya Bu, nanti saya pasang. Iya. Kemudian Bu Imas pun pamit untuk pulang dan tak lama setelahnya Pak Fahri datang. Apa ini? Tanya Pak Fahri melihat ada ranting jeruk nipis dan daun nanas. Ini tadi dikasih Bu Imas, katanya untuk menangkal kuyang. Udahlah, cukup berdoa sama Tuhan, gak perlulah pakai-pakai yang beginian, banyak penyakit sampah aja. Anggap saja ini bentuk ikhtiar Mas, gak ada salahnya kan kita ikhtiar. Lagi pula tujuannya juga baik kok, apa salahnya dilakukan, toh cuma tinggal pasang. Ya udahlah, terserah kamu aja, ujar Pak Fahri mengalah. Tak terasa tibalah hari di mana Pak Fahri akan berangkat ke Kalimantan Tengah untuk kembali bekerja. Bu Desi memeluk erat suaminya itu, seakan tak mau ditinggalkan pergi. Nanti aku telepon ya, ujar Pak Fahri seraya melepaskan pelukan istrinya itu. Hati-hati di jalan ya Mas, jangan ngebut. Pak Fahri tersenyum lalu mengangguk. Bu Desi melambaikan tangan kala mobil yang dikendarai oleh Pak Fahri mulai meninggalkan halaman rumah. Seketika suasana rumah terasa sepi dan hening. Bu Desi menutup pintu rumah sebelum melanjutkan pekerjaannya. Dan setelah tugas rumah selesai, Bu Desi pun memutuskan untuk beristirahat. Saat sedang menonton televisi, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil Bu Desi dari luar rumah. Dengan perasaan malas, akhirnya Bu Desi pun beranjak. Dan ketika pintu dibuka, terlihatlah seseorang perempuan parubaya bertubuh kurus memakai pakaian hitam lusuh. Wajahnya pucat dan memakai selendang di lehernya. Maaf, ibu ini cari siapa ya?
Tanya Bu Desi. Kenalin Bu, saya pemilik rumah di sebelah itu. Saya baru pulang dari rumah anak saya di desa lain. Dan kebetulan saya lihat rumah ini juga sudah ada yang menempati. Jadi saya kemari untuk sekedar menyapa tetangga baru. Oh iya, Ibu Harum kan? Ujar Bu Desi ramah. Iya benar sekali, sudah tahu nama saya ternyata ya. Iya Bu, dikasih tahu Bu Imas. Bu Harum tertawa kecil. Mari masuk dulu Bu, ngobrol-ngobrol di dalam, ajak Bu Desi. Kapan-kapan saja ya, saya mau pulang dulu, mau beberes. Pasti di rumah sudah penuh dengan debu karena ditinggal lama. Tolak Bu Harum masih dengan bibir tersenyum. Namun matanya nampak lekap menatap ke atas rumah Bu Desi. Oh ya sudah Bu, nanti kalau tidak sibuk main kemari lah ya Bu. Kebetulan saya lagi sendirian di rumah. Setelah Bu Harum pergi, Bu Desi pun kembali menutup pintu rumahnya. Ia kembali rebahan di depan televisi hingga tanpa disadari Bu Desi pun ketiduran. Dalam tidurnya itu, Bu Desi bermimpi. Ia melihat seorang perempuan sedang menggali tanah di bawah pohon besar yang ada di depan rumah Bu Desi. Entah apa yang dicarinya, yang pasti perempuan itu terus saja menggali tanah tersebut dengan kedua tangannya hingga kuku tangan perempuan itu mulai terlepas dan mengeluarkan darah. Dalam mimpi itu, Bu Desi semakin mendekat pada perempuan tersebut hingga tiba-tiba perempuan itu menoleh ke arah Bu Desi sambil berkata, "Berikan anakmu." Bu Desi terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Setelah merasa sedikit tenang, Bu Desi pun lantas beranjak untuk menuju ke dapur. Ia membasuh wajahnya dengan air, kemudian membuat teh hangat lalu membawa secangkir teh itu ke teras rumah. Ia duduk di sana sambil menunggu Vendra dan Salsa pulang dari sekolah. Singkatnya, malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, Bu Desi membereskan piring-piring kotor, sementara kedua anaknya sedang menonton televisi. Saat sedang mencuci piring kotor itu, Bu Desi dikagetkan dengan suara keras di jendela dapur. Suara benturan itu terdengar beberapa kali. Bu Desi pun berdiri diam sambil terus memperhatikan jendela di dapurnya dan berharap kalau suara itu hanya disebabkan oleh angin. Tiba-tiba, Bu Desi merasa telinga kirinya seperti ditiup oleh seseorang yang seketika membuatnya menoleh. Namun ketika dia menoleh, tidak terlihat siapa-siapa di situ selain dirinya sendiri. Perasaan tak karuan mulai ia rasakan saat itu, hingga akhirnya Bu Desi pun berlari, dan sambil berlari, Bu Desi memanggil-manggil anak-anaknya. "Vendra, Salsa!" panggil Bu Desi pada anak-anaknya yang saat itu sedang asyik menonton TV. "Iya Ma, ada apa?" tanya Vendra seraya melihat ke arah Bu Desi yang baru sampai di ruangan tersebut. Bu Desi menggeleng. Ia tak ingin menceritakan apapun pada kedua anaknya itu, karena kalau sampai anak-anaknya itu tahu, itu hanya akan membuat mereka ketakutan. "Kalian belum tidur?" tanya Bu Desi mencoba agar terlihat tenang di hadapan anak-anaknya. "Belum Ma, besok kan tanggal merah, jadi nggak apa-apa kan kalau kami nonton TV dulu?" "Iya nggak apa-apa." Dan pada akhirnya Bu Desi pun ikut menonton TV bersama anak-anaknya. Perasaan takut yang ia rasakan pun perlahan-lahan mulai berkurang. "Ma, Vendra tidur dulu ya," ucap si sulung seraya beranjak berdiri. Ia mengusap perut mamanya dan mencium pipi sang mama, diikuti juga oleh Salsa. Setelah kedua anaknya masuk ke dalam kamar mereka masing-masing, tinggallah Bu Desi sendirian di ruangan itu dan ditemani TV yang masih menyala. Saat sedang menonton TV itulah Bu Desi kembali mengalami hal-hal aneh. Ia mendengar suara keributan di luar rumah. Awalnya Bu Desi berpikir itu merupakan suara orang-orang yang sedang ronda malam. Tapi anehnya setelah beberapa menit suara itu tak juga menghilang. Akhirnya karena penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang itu di luar, Bu Desi pun kembali mencoba untuk mengintip melalui celah di pintu. Anehnya lagi, ia sama sekali tak melihat siapapun yang berada di luar rumah, dan seketika itu juga suara-suara tadi pun menghilang. Bu Desi pun terdiam. Ia langsung beranjak dan lantas mematikan TV. Ia berlari kejar untuk masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar, Bu Desi menutup tubuhnya dengan selimut. Malam pun berlalu, dan pagi harinya Bu Desi kedatangan Bu Kades yang ternyata membawa sayur mayur beserta ikan dan daging ayam yang masih segar. "Wah, Bu Kades, maaf merepotkan ya Bu," ucap Bu Desi sembari membantu Bu Kades menurunkan barang belanjaan.
Tidak apa-apa Bu, lagian kan juga ibu belinya di saya. Masa saya gak mau mengantarkan untuk pelanggan? Kata Bu Kades tersenyum. Terima kasih banyak Bu, Bu Kades ini benar-benar baik sekali orangnya. Ah, Bu Desi ini bisa aja bikin saya besar kepala, ujar Bu Kades menanggapi pujian yang dilontarkan oleh Bu Desi dengan candaan. Oh iya Bu, semalam aman kan? Tanya Bu Kades tiba-tiba. Loh, aman gimana Bu? Itu maksud saya, nggak ada kejadian aneh kan? Tanya Bu Kades berbisik. Bu Desi terdiam. Ia menatap Bu Kades tanpa berkedip, seolah tatapannya itu memberikan kode tentang hal-hal aneh yang semalam ia alami pada Bu Kades. Akhirnya dengan sedikit terbata-bata, Bu Desi pun menceritakan kejadian yang ia alami semalam. Bu, sebenarnya saya itu sudah dari kemarin ingin cerita, tapi saya takut dibilang lamis atau lantih. Apa itu Bu? Tanya Bu Desi. Rumah yang ibu tinggali ini dulunya punya cerita kelam Bu. Saya juga dengar cerita dari almarhum nenek saya, dan kebetulan kakak nenek saya itu merupakan teman dekat dari anak pemilik pertama rumah ini. Mereka berdua dekat sekali Bu, kemana-mana selalu berdua. Barang-barang yang mereka miliki pun selalu sama. Katanya mereka itu seperti saudara kembar. Tapi persahabatan keduanya itu akhirnya renggang ketika ada satu orang laki-laki yang mulai masuk ke dalam kehidupan Noni. Ya, kita sebut saja namanya begitu ya Bu, soalnya saya takut nyebut nama aslinya. Bukan tanpa alasan, kakaknya nenek saya itu tidak suka dengan laki-laki yang dekat dengan Noni, karena laki-laki itu pemabuk dan suka perempuan, berjudi dan utangnya di mana-mana. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu suka memanfaatkan Noni untuk dimintai uangnya. Dan kalau Noni tidak mau menuruti perintahnya, Noni akan diancam dan disakiti. Kakaknya nenek saya itu Bu, sudah berkali-kali menyuruh Noni agar menjauhi laki-laki tersebut. Tapi Noni ini tetap tidak mau, dan dia benar-benar cinta sama lelaki itu. Ya memang kata almarhum nenek saya, laki-laki itu katanya ganteng Bu, sementara Noni ini biasa-biasa aja. Ya mungkin kali ya Bu, alasan Noni tak mau keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. Nah, suatu hari Noni itu kan hamil. Dulu kata almarhum nenek saya, kalau ada yang hamil di luar nikah itu dampaknya besar sekali. Dia akan dikucilkan dan tidak diterima di masyarakat lagi. Beda dengan sama yang sekarang ya Bu. Kalau sekarang kan enak, tinggal nikah, terus masalahnya beres. Nah, waktu itu keluarga Noni tahu kalau dia hamil, dan saat itu katanya Noni dipukuli dan diajar habis-habisan. Dia sampai diusir dari rumah dan tidak diakui sebagai anak lagi. Lalu ketika dia meminta tanggung jawab pada laki-laki itu malah mengajukan syarat kalau Noni ingin menikah dengannya. Katanya Noni harus memberikan uang, rumah, dan tanah bentuknya sebagai bayaran menikahi Noni. Tapi setelah dia tahu kalau Noni ternyata diusir dari rumah oleh orang tuanya, bahkan sampai tidak diakui anak lagi, bukannya kasihan, laki-laki itu justru memutuskan hubungannya dengan Noni dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Noni. Dan saat itu yang masih setia di samping Noni adalah kakaknya nenek saya itu. Beliau tahu semua tentang kehidupan Noni. Karena cuma beliau dan keluarga kamilah yang masih menerima Noni dengan tangan terbuka pada saat itu, Noni pun diajak pulang ke rumah dan diperlakukan layaknya keluarga. Hingga pada suatu hari Noni menghilang dari rumah dan kakak dan nenek saya itu sedang mencarinya. Ternyata Noni sudah ditemukan meninggal tergantung di pohon di depan rumah ini. Cerita Bu Kades. Bu Desi terdiam. Ia menyimak cerita itu dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara sedih dan marah campur aduk tak karuan. Setelah Noni bunuh diri di pohon itu, pohon tersebut menjadi angker. Dari dulu banyak orang yang diganggu saat lewat di depan rumah ini. Nah, itu hanya gangguan di luarnya ya Bu, belum lagi gangguan yang terjadi di dalam rumah. Katanya lebih menyeramkan lagi. Bahkan orang tua Noni sendiri pun sampai tak betah tinggal di rumah ini. Rumah itu lalu kemudian dijual, dan kebetulan yang membeli rumah ini adalah sepasang suami istri. Istrinya sedang hamil saat itu. Ini cerita dari nenek saya Bu. Dan konon katanya istrinya itu sering sekali diganggu setiap malam sampai tak bisa tidur. Mulai dari suara hingga penampakannya langsung. Wujudnya perempuan Bu.
Dan kata orang yang pernah lihat sendiri penampakannya di pohon itu sih, sosok tersebut wajahnya mirip sekali dengan Noni. Ih, saya jadi merinding Bu ceritain kisah di rumah ini. Dan setelah mengalami banyak gangguan itu, tiba-tiba kejadian yang memilukan terjadi Bu. Istri dari pemilik kedua rumah ini meninggal gantung diri juga tepat di kamar dalam rumah ini. Loh, kenapa istrinya gak cerita ke suaminya sih Bu kalau dapat gangguan seperti itu? Mungkin andai cerita, si suami mau membawa istrinya itu pindah. Jadi kenapa malah bundir? Tanya Bu Desi. Nah itulah Bu, kematian istrinya tersebut membuat penyesalan teramat sangat pada suaminya. Karena suaminya ini tidak pernah sekalipun mempercayai istrinya. Suaminya ini termasuk orang yang bebal, keras kepala kalau dikasih tahu. Dan kalau dia belum pernah merasakannya, dia tak akan percaya. Nah, jadi selama mereka tinggal di rumah itu Bu, yang terus-terusan mengalami teror tersebut hanya istrinya saja Bu. Kalau suaminya tak pernah sekalipun. Tapi ketika istrinya sudah meninggal, suaminya ini pada akhirnya mengalami juga gangguan di luar nalar yang sama yang seperti dialami oleh istrinya itu. Dan dia hanya sanggup bertahan dengan teror itu selama 1 minggu. Hingga pada akhirnya dia menjual rumah itu. Saat ingin menjual rumah itulah dia menceritakan semuanya pada orang-orang, termasuk pada keluarga kami, tentang apa yang mereka alami selama tinggal di rumah ini. Dia juga tak henti-hentinya menyatakan penyesalannya karena sudah tidak mempercayai istrinya itu. Cerita dari pemilik-pemilik rumah ini selalu sama. Akhirnya mereka pindah karena tidak kuat dengan teror yang terus-terusan terjadi. Tapi saya berharap semoga keluarga Bu Desi tetap aman tinggal di rumah ini ya Bu. Oh iya, kalau bisa ya saran saya rumah ini diadakan pengajian Bu, supaya suasananya lebih aman lagi, ujar Bu Kades mengakhiri ceritanya. Iya Bu, rencananya memang saya ingin melakukan pengajian. Nanti tolong dibantu ya, karena saya belum terlalu mengenal warga di sini. Kenalan saya yang paling dekat cuma Bu Kades, Bu Imas, dan satu itu Bu Harum. Itu pun sama Bu Harum cuma sekali bertemu, kata Bu Desi sambil tersenyum. Namun berbeda dengan raut wajah Bu Kades setelah mendengar nama Bu Harum, ia terlihat kaget. Ini saya kasih tahu juga ya Bu, tapi terserah Ibu aja mau percaya atau tidak. Kata orang-orang Bu Harum itu kuyang Bu, makanya dia selalu memakai selendang di lehernya untuk menutupi tanda melingkar itu. Jadi kalau bisa jangan terlalu dekat ya Bu, apalagi dalam kondisi Bu Desi yang sekarang ini. Oh iya, itu siapa yang ngasih ranting jeruk nipis dan daun nanas? Ini Bu Imas yang ngasih. Oh, bagus kalau itu Bu. Kalau di sini ranting jeruk nipis dan daun nanas atau barang yang berduri-duri itu memang untuk menangkal kuyang. Kuyang tak berani masuk kalau ada duri-duri seperti itu. Bu Desi mengangguk. Ia terdiam untuk beberapa saat. Pantas saja Bu Harum tak mau masuk saat mau diajak masuk, pikir Bu Desi. Ya sudah ya Bu, saya pulang dulu. Tadi warung saya tutup soalnya, jadi ini mau buka warung dulu. Oh iya, kalau untuk pengajian nanti Bu Desi berkabar saja sama saya ya, biar saya yang jemput para warga, ujar Bu Kades berpamitan. Baik Bu, terima kasih banyak. Maaf sudah merepotkan ya Bu. Bu Kades tersenyum, dan setelah Bu Kades pergi, Bu Desi pun masuk ke dalam rumah. Vendra dan Salsa masih menonton TV sambil bermain. Lalu Bu Desi pun membawa bahan makanan yang tadi Bu Kades antar menuju ke dapur. Saat Bu Desi sedang menyusun bahan makanan itu ke dalam kulkas, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang menangis dari dalam kamar mandi. Tolong jangan ganggu, saya di sini tak bermaksud untuk mengusikmu. Kalau kamu ingin tinggal di sini, silakan, tapi jangan mengganggu ya, ucap Bu Desi pelan. Dan anehnya setelah Bu Desi berkata seperti itu, suara orang menangis dari dalam kamar mandi pun itu menghilang. Bu Desi menghela nafas lega, lalu kemudian melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, setelah menyuruh anak-anaknya untuk tidur lebih awal, Bu Desi duduk sendirian di depan TV sambil menikmati cemilannya. Hingga tanpa disadari, Bu Desi ketiduran di depan TV. Namun dalam tidurnya itu, Bu Desi memimpikan perempuan yang sama dengan yang pernah ia hadir di mimpinya kemarin. Bedanya, perempuan itu sekarang terlihat lebih bersih dan ia tersenyum pada Bu Desi sambil mengelus-elus perut Bu Desi. Anakmu buat aku saja ya, ujar perempuan itu masih dengan bibir tersenyum.
Di dalam mimpi itu Bu Desi langsung menolak. Ia juga menepis dengan tangan itu yang masih mengelus-elus perutnya. Tiba-tiba raut wajah perempuan itu mendadak berubah. Senyum ramahnya berganti dengan seringai yang mengerikan. Penampilannya yang semula bersih seketika menjadi berantakan dan kotor. Rambut panjangnya menggumpal, matanya yang melotot terus menatap Bu Desi. "Berikan anak itu!" Teriakannya yang membuat telinga Bu Desi berdengung. Bu Desi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Untung cuma mimpi," batin Bu Desi. Setelah menenangkan perasaannya, Bu Desi beranjak mematikan TV, lalu kemudian ia berjalan ke arah kamarnya. Tiba-tiba Bu Desi teringat akan cerita Bu Kades tentang seorang ibu hamil yang melakukan bundir di kamar rumah itu. Cukup lama Bu Desi berdiri diam di depan pintu kamarnya. Ia terlihat ragu-ragu untuk masuk. Dan di tengah keraguannya itu, Bu Desi merasa seperti ada tangan yang mengelus perutnya. Karena takut, Bu Desi langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia menyelimuti seluruh tubuhnya hingga hanya menyisakan bagian kepala yang berada di luar selimut. Anehnya, ketika berada di dalam kamar, Bu Desi sama sekali tak pernah mengalami mimpi buruk ataupun gangguan-gangguan dari luar nalar. Malam semakin larut. Bu Desi akhirnya tertidur setelah hampir 1 jam terjaga. Bu Desi pun kembali bermimpi. Dalam mimpinya itu, Bu Desi melihat seorang perempuan sebayanya mengenakan daster berwarna kuning muda dengan perut yang buncit seperti orang yang sedang mengandung. Wanita itu tersenyum padanya sambil mengelus perutnya sendiri. "Andai kata aku bertahan waktu itu, mungkin saja anakku akan tumbuh besar dan sekarang aku pasti sudah memiliki cucu seusiamu," ujar wanita itu lembut. "Selama kamu berada di kamar ini, aku berjanji akan menjagamu dan anakmu. Tapi aku hanya bisa menjagamu kalau kau berada di dalam kamar ini saja. Karena hanya kamar inilah wilayahku dan dia tak bisa memasuki wilayahku ini. Aku tidak jahat seperti dia," lanjut si wanita. "Kamu siapa?" tanya Bu Desi. "Kamu sudah pernah mendengar kisah tentangku. Itu artinya kamu sudah tahu siapa aku, kan?" Bu Desi terdiam, lalu mimpi itu pun buyar. Bu Desi terbangun setelah mendengar pintu kamarnya digedor dengan sangat keras oleh Vendra terus-menerus yang memanggil Bu Desi. Saat pintu terbuka, Vendra langsung memeluk ibunya sambil menangis. Tangannya terluka dan penuh darah. "Kamu kenapa, nak?" tanya Bu Desi panik melihat darah yang keluar dari tangan Vendra. "Salsa, ma, Salsa menyerangku dengan pisau. Untungnya aku berhasil menahan pisau itu, tapi tanganku terluka." "Sekarang Salsa di mana, nak?" tanya Bu Desi. "Aku nggak tahu, ma, aku nggak tahu," isak Vendra. Bu Desi yakin Salsa pasti sedang kerasukan, karena tak mungkin kalau Salsa berani hampir menusuk Vendra dengan pisau. Padahal selama ini Salsa dikenal sebagai anak yang takut darah dan sangat menyayangi orang tua dan saudaranya. Jadi sangatlah tidak mungkin Salsa yang tidak ada masalah apapun itu menyerang kakaknya dengan tiba-tiba. Bu Desi langsung keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Salsa yang tidak diketahui kemana. Pintu kamar Salsa dibuka, namun tak ada siapa-siapa. Pintu kamar Vendra juga dibuka, dan di sana juga tak ada siapa-siapa juga. Pintu rumah pun masih dalam keadaan terkunci. "Salsa kemana, Ndra?" tanya Bu Desi yang panik, takut kalau terjadi sesuatu pada anak perempuannya itu. "Gak tahu aku, ma. Tadi pas dia gedor-gedor kamar Vendra, Vendra bukain pintu. Tapi tiba-tiba dia nyerang Vendra, ma. Dia ketawa-ketawa. Vendra takut, terus Vendra lari ke kamar mama. Jujur, ma, Vendra gak tahu Salsa kemana." Akhirnya Bu Desi memutuskan untuk mencari Salsa keluar rumah, diikuti Vendra yang terus meringis menahan sakit pada luka di tangannya. "Ma, itu Salsa, ma," tunjuk Vendra ke arah cabang pohon besar di depan rumah. "Astaga, Salsa, turun, nak. Kenapa kamu manjat pohon malam-malam gini?" Salsa seperti menghiraukan perkataan Bu Desi. Ia masih duduk di cabang pohon itu sambil berjuntai. "Tolong lepaskan anakku," ujar Bu Desi. "Kau pilih berikan anak ini atau janin yang ada di dalam perutmu," ujar Salsa dengan suara berat. "Tidak, aku mohon jangan ambil anak-anakku," isak Bu Desi. "Kalau begitu akan kubunuh anakmu ini. Jangan, jangan Salsa, jangan, aku mohon," teriak Bu Desi histeris.
Dalam kondisi seperti itu, akhirnya Bu Desi harus merelakan janin yang ia kandung untuk menyelamatkan Salsa. Walaupun itu sangat berat, namun Bu Desi tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan Salsa. Dan mendengar itu semua, Vendra pun berlari untuk mengambil sepedanya. Ia mengayuh sepedanya sekencang mungkin agar cepat sampai di rumah Pokades. Tangannya yang sedikit sakit tak lagi ia hiraukan. Yang terpenting baginya saat itu adalah meminta pertolongan orang-orang agar ibu dan Salsa bisa selamat. Singkat cerita, akhirnya Vendra sampai di rumah Pak Kades. Dengan tubuh gemetar, ia menggedor-gedor pintu rumah Pak Kades. Dan setelah beberapa saat, pintu rumah akhirnya dibuka. Terlihat Pak Kades keluar dengan hanya mengenakan celana pendek dan baju kaos putih. "Loh, Vendra, ngapain malam-malam di sini, Nak?" tanya Pak Kades. "Mama, Pak. Mama, tolong mama saya, Pak. Tolong." "Hah? Mama kamu kenapa?" tanya Pak Kades. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kades, tubuh Vendra jatuh ke lantai. Ia tak sadarkan diri. Dan saat itu juga Pak Kades bersama beberapa orang warga beramai-ramai ke rumah Bu Desi. Dan ketika mereka sampai di sana, terlihat Salsa dan Bu Desi sudah terbaring di dekat pohon itu dalam kondisi yang tak sadarkan diri. Darah membanjiri bagian kaki Bu Desi. Ya, malam itu Bu Desi keguguran. Ia kehilangan calon anak ketiganya, sementara Vendra masih berada di rumah Pak Kades untuk diobati lukanya. Salsa dibawa Pak Kades ke rumahnya dan Bu Desi dilarikan ke rumah sakit dengan ditemani oleh Bu Imas. Untungnya saat itu keadaan Bu Desi masih baik-baik saja. Namun setelah ia siuman, Bu Desi terlihat seperti orang yang linglung. Ia tampak berbeda. Oleh Pak Kades, rumah Bu Desi pun akhirnya dibersihkan dari hal-hal buruk dengan bantuan seseorang yang kita sebut saja namanya Aba Udin, dan pohon di depan rumah itu pun juga akan ditebang oleh Pak Kades, tentunya dengan seizin Bu Desi juga selaku pemilik rumah dan tanah tersebut. Dan setelah Bu Desi pulang, pengajian pun diadakan di rumah itu. Anak perempuan itu bukan tujuan utamanya. Yang dia incar adalah janin di dalam perutmu. Tapi saat kamu berada di dalam kamar ini, sosok jin yang merupai almarhumah Jumarsina itu tidak bisa masuk. Karena di dalam kamar ini ada sosok lain. Sosok ini baik, dia menjagamu dan anak-anakmu. Makanya saat melakukan pembersihan, aku tak mengusirnya, ujar Abah Udin. Sekarang insya Allah sosok jin yang menyerupai almarhumah itu tak akan mengganggu kalian lagi, karena pohon yang merupakan sarang sosok itu sudah ditebang. Bu Desi mengangguk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Terlalu banyak beban yang ada di pikirannya saat itu. Apalagi suaminya yang masih belum mengetahui kejadian yang ia alami itu. Karena di tempat Pak Fahri bekerja itu susah sinyal. Tak mudah untuk menelponnya, kecuali kalau Pak Fahri menelponnya lebih dulu. Itu pun ia harus mencari wilayah yang tinggi dulu sebelum mendapatkan sinyal. 3 hari setelah kepulangan Bu Desi ke rumah itu, ia sudah tak pernah lagi mengalami kejadian aneh. Semuanya kini aman dan tenang. Namun perasaan bersalah dan penyesalan di hati Bu Desi membuatnya tidak bisa tenang. Dan di malam itu, Bu Desi memutuskan untuk bundir dengan cara menggantung dirinya di dalam kamar tersebut. Namun baru saja memasukkan kepalanya di tali berbentuk itu, tiba-tiba sosok seorang wanita yang beberapa hari lalu pernah muncul di mimpinya menampakkan diri tepat di hadapan Bu Desi. Jangan gegabah mengambil keputusan. Penyesalan itu tak akan hilang walaupun kau sudah mati. Itulah yang aku rasakan saat ini. Banyak yang sudah mati sepertiku menginginkan hidup kembali. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Kalau tak sepenuhnya salah, jalanilah hidupmu dan kirimkan doa untuk anakmu. Aku yakin dia juga bangga telah menyelamatkan saudaranya, ujar wanita itu. Lalu kemudian wanita itu menghilang. Dan seiring menghilangnya perempuan itu, Bu Desi menangis sejadi-jadinya. Akhirnya Bu Desi pun kembali mengurungkan niatnya untuk bundir dan langsung meminta pengampunan pada Tuhan atas apa yang baru saja ia lakukan. Singkatnya, seminggu telah berlalu. Bu Desi menerima panggilan telepon dari suaminya yang mengatakan baru saja ada kesempatan untuk menelpon. Disitulah Bu Desi menangis histeris. Ia menceritakan semua yang telah terjadi pada suaminya. Berkali-kali Bu Desi meminta maaf pada Pak Fahri, namun Pak Fahri sedikit pun tidak menyalahkan istrinya.
Ia justru khawatir dengan keselamatan Bu Desi dan menawarkan untuk pindah dari rumah tersebut. Namun Bu Desi tak ingin bersikap egois hingga menyusahkan suaminya, dan ia tetap memilih untuk tinggal di rumah itu. Karena setelah pohon itu ditebang, gangguan-gangguan di luar nalar pun sudah tak pernah muncul lagi. Dan sekarang pengajian rutin di rumah Bu Desi pun selalu rutin dilakukan.